Ini penyampaian dari suara hati, dari hati yang terdalam. Kami di daerah terpencil ini tidak cocok untuk kasih kapal modal itu. Nanti pemodal pengusaha yang membodohi rakyat kecil, kasih ketinting aja, kalau enggak kasih pukat aja. Jadi biar kami ngomong sini supaya itu YouTube itu dia center sedikit, bahwa orang NTT sudah bisa berbicara lantang di rapat-rapat komisi. Dulu Pak Edward to the point. Siap Pak Ketua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4 beserta rekan-rekan anggota Komisi 4. Bapak Menteri beserta jajarannya. Saya kok punya peribahasa ya. Tidur satu ranjang tapi kita mimpinya berbeda. Nikmatnya juga berbeda. Kalau Kita Bapak mimpinya pasti yang nikmat-nikmat. Bapak belum tentu, Pak. Tapi saya biasanya ngerem-ngerem sedikit, Pak Ketua. Jangan terlalu vulgar. Jadi begini, seperti teman-teman yang tadi sampaikan, kita beri apresiasi kepada Bapak Menteri mengenai kesiapan pangan, terlebih ikan untuk Lebaran. Setuju. Ya, apa yang sudah diprognosakan itu saya setuju aja, karena itu perkiraan yang wajar. Yang kedua, mengenai konsumsi ikan ini, memang trennya meningkat, tahun ke tahun meningkat. Cuma yang disayangkan dari KKP ini mendapat alokasi dana yang terlalu minim ya. Padahal potensinya besar. Apakah orang-orang ini matanya buta atau otaknya miring atau gimana ya? Ini jelas-jelas punya potensi hasilnya, hasil lautnya berlimpah. Tapi dananya yang dikasih kecil. Penghasilan dari KKP ini cukup besar. Ini juga kita mau berpikir secara akal sehat juga salah. Berpikir secara akal tidak sehat juga salah. Ya, kita coba pelajari mengikuti perkembangan ini. Memang saya lihat anggarannya di sini 15 triliun ini wajar. Ya, kita tahu sendiri Pak Menteri ini kan latar belakangnya seorang pengusaha. Pengusaha itu dia melihat peluang. Jadi ada peluang dia cepat merebut peluang itu. Tapi di lapangan ini tidak seindah yang kita bayangkan. Seperti tahun lalu Pak Sekjen menjanjikan bahwa kegiatan akan dilakukan sejak awal tahun. Setuju. Dan ada beberapa yang sudah dilakukan. Cuma saya lebih tekankan bantuan-bantuan yang berupa bioflok dan lain-lain seperti benih ikan itu tolong diprioritaskan duluan, karena itu menyangkut hajat hidup masyarakat di bawah, sehingga mereka biarlah diberi kegiatan. Kalau mereka nganggur nanti pikirannya bermacam-macam timbul. Ini yang kita harus prioritaskan. Kalau anggarannya sudah ada, kucur aja sudah, genjot aja sudah. Supaya kita jangan kena lagi refocusing. Kita minta anggaran tinggi, tapi anggaran yang ada saja belum dimanfaatkan, kita rencana mau tinggi. Dan satu lagi Pak Menteri, kita perlu memberi perhatian khusus di daerah-daerah terpencil. Memang nelayan yang di sana kebanyakan nelayannya lemah lembut. Udah otaknya nggak terlalu cerdas, udah fasilitasnya nggak cerdas, nggak mencukupi, modalnya juga kurang. Jadi saya bilang kita pasrah saja, nanti Tuhan tolong saja sudah. Jadi seperti itu. Kami daerah Indonesia bagian timur ini potensinya sangat besar karena kami daerah kepulauan. Berarti melalui forum ini saya minta dengan hormat KKP ini coba memberikan perhatian khusus ke daerah-daerah terpencil, karena daerah-daerah itu masih perawan, belum digarap, dan orang-orangnya juga masih polos. Jadi apa BIMTEK yang diberikan dan lain-lain dukungan itu pasti mereka akan jalankan, karena hidup sudah susah, mau macam-macam apa lagi. Kasih apa ya, kerja aja, jangan terlalu banyak protes. Itu watak dan kepribadian orang-orang di daerah terpencil. Dan mereka itu bukan tertinggal, ditinggalkan. Ini yang membuat kita prihatin. Jadi mengenai bibit saya sudah dengar pada rapat yang lalu Pak Sekjen sudah memberikan
kesanggupan bahwa untuk merubah bibit ikan budidaya itu jadi 6-8 ya kasihnya, 6-8 cm ya. Awalnya kan 3,5 sampai 5. Jadi itu yang semaput banyak, itu yang saya bilang semaput banyak itu. Pak Jadi Edward, harus masih lama. sedikit lagi Pak. Mohon ini saya diberi waktu sedikit lagi karena ya kami ini kan daerah tertinggal baru tampil di DPR mau ngomong waktu kurang lagi. Mau ngomong sama siapa lagi nih kami ini Pak Ketua, mohon maaf Pak Ketua. Ini kami ngomong di kampung juga nggak ada orang yang mau dengar Pak Ketua. Jadi biar kami ngomong sini supaya itu YouTube itu dia center sedikit. Bahwa orang NTT sudah bisa berbicara lantang di rapat-rapat komisi. Ini jadi akses permodalan dan mengenai apa bantuan. Satu lagi Pak, saya hampir lupa mengenai kapal 5 gross ton itu, terus terang dari hati yang terdalam bahwa kami di daerah terpencil ini tidak cocok untuk kasih kapal modal itu. Nanti pemodal pengusaha yang membodohi rakyat kecil, kasih ketinting aja, kalau enggak kasih pukat aja biar mereka bisa. Oh, pukat nggak boleh ya ketinting aja dah. Dan juga satu lagi, kalau kita serahkan ke provinsi, nanti jadinya akan terlambat. Kalau kita bilang nggak terbagi, salah, terlambat. Karena akses informasi dan lain-lain itu sangat terbatas. Jadi mungkin memang masih banyak lagi yang perlu saya bicarakan. Tapi satu lagi terkait PP nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerima negara bukan pajak itu perlu lebih digiatkan lagi sosialisasinya, karena orang di lapangan ini Pak Menteri sudah jelaskan kami di rapat, cuma kami jelaskan kepada masyarakat ini kadang-kadang mereka juga error juga. Ini yang kami mohon supaya bisa dimasifkan lagi mengenai sosialisasi ini sehingga tidak menjadi salah sangka atau salah persepsi di dalam masyarakat. Kita punya niat baik, belum tentu orang menerima karena orang sekarang otaknya kacau yang paling banyak. Jadi kita mau ngomong baik, malah dia bilang, saya minta waktu sedikit, malah dia bilang ini bantuan bukan Edward Tanur punya, ini bantuan negara. Saya bilang, lu pergi ambil toh, ambil di Jakarta. Ini karena DPR RI bekerja sama dana aspirasi. Ngapain lu persoalkan bahwa ini negara? Memang uang ini uang rakyat yang dihimpun oleh negara. Memang ini lu anggota DPR nggak mengerti. Sudah nggak mengerti mau jadi wakil rakyat lagi. Apa dah. Jadi terima kasih banyak Pak Ketua. Mohon maaf kalau penyampaiannya agak panjang. Ini penyampaian dari suara hati. Dari hati yang terdalam. Terima kasih.